Barisan pertahanan skuad Garuda sudah membuktikan kualitasnya saat menahan imbang Arab Saudi. Lini belakang timnas Indonesia kini bakal semakin kokoh dengan masuknya Mes Hilgers. Pemain berdarah Manado ini sudah berjabat tangan dengan Erick Thohir untuk segera dinaturalisasi. Jika resmi berseragam skuad Garuda, Hilgers bakal menjadi pemain termahal di ASEAN. Kehadiran pemain FC20 ini bakal membuat timnas Indonesia makin sulit ditembus lawan. Bagaimanakah kekuatan baru pertahanan skuad Garuda dengan kedatangan Mes Hilgers? Kehebatan menahan gempuran Arab Saudi. Barisan pertahanan skuad Garuda berhasil menahan gempuran serangan Arab Saudi. Dengan skema 3 bek tengah, Sintayong sukses bikin para striker skuad elang hijau frustasi. Kosin bahkan berani memainkan Calvin Verdong di jantung pertahanan. Padahal NEC Nijmegen ini nggak punya postur tinggi jangkung untuk bermain sebagai bek tengah. Namun keputusan ini justru terbukti ampuh membuat para striker Arab Saudi mati kutu. Kecepatan serta kelincahan Verdong bikin pertahanan skuad Garuda menjadi lebih kokoh. Pemain kelahiran Dordrecht ini bahkan menjelajah seluruh area pertahanan. Verdong bikin para pemain Arab Saudi nggak nyaman menguasai bola di depan gawang Martin Paes. Buktinya Firas Alburaikan dan Salim Al-Dawsari kesulitan bikin banyak peluang emas. Padahal kedua pemain ini diandalkan Roberto Mancini untuk mendobrak pertahanan timnas Indonesia. Firas Alburaikan bahkan membuang satu peluang emas di menit akhir pertandingan. Striker Al-Ahli ini nggak berhasil mencetak gol meski sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan Paes. Salim Al-Dawsari bahkan hanya melepas 1 shoot on target ke gawang skuad Garuda. Kapten Arab Saudi ini selalu dikawal ketat oleh pertahanan timnas Indonesia saat menguasai bola. Mandulnya para penyerang Arab Saudi sampai bikin Mancini marah besar. Kami masih punya masalah saat memanfaatkan peluang yang terlihat jelas di beberapa pertandingan terakhir. Tapi kami nggak cuma memakai hasil akhir sebagai tolak ukur. Performa matang Jai Itzes. Jai Itzes layak menjadi bintang di lini belakang skuad Garuda saat menghadapi Arab Saudi. Bang Jai tampil memukau sebagai kapten dengan memimpin rekan-rekannya. Bahkan sang pemain sudah percaya diri dengan kekuatan skuad Garuda sebelum melawan Arab Saudi. Kami tahu Arab Saudi adalah tim yang bagus. Mereka pernah mengalahkan Argentina 2-1 di Piala 2022 lalu. Tapi pada akhirnya ini adalah sepak bola. Semua hal bisa terjadi, ucap Itzes. Kepercayaan diri Itzes langsung terlihat setelah tampil tenang memimpin rekan-rekannya. Bang Jai bahkan gak segan memarahi Rizky Ridho yang terlalu sering membuang bola. Alhasil timnas Indonesia kesulitan menguasai permainan akibat kurang tenang. Namun berkat kehadiran Bang Jai, lini pertahanan skuad Garuda gak gampang panik. Performa sang pemain bahkan langsung mendapatkan pujian tinggi dari Roni Pangemanan. Menurut saya ini tepat untuk menjadikan Jai Itzes sebagai kapten. Dirinya sangat visioner. Visi bermain bolanya juga sangat jelas. Selain itu, Itzes juga seringkali memberikan motivasi, ucap Bung Ropan. Selama 90 menit, Itzes bermain disiplin usai mencetak 5 sapuan untuk menjegal serangan Arab Saudi. Bang Jai juga langsung mendapat pujian tinggi dari media makan bola. Arab Saudi terus menekan benteng Indonesia dengan beberapa serangan awal. Namun pertahanan Garuda dijaga ketat oleh Jai Itzes yang mampu mematahkan serangan dengan cepat. Tulis makan bola. Semakin kuat dengan masuknya Mes Hilgers. Setelah dipimpin Jai Itzes, pertahanan skuad Garuda juga akan diperkuat oleh Mes Hilgers. Sang pemain sudah berjabat tangan dengan Erick Thohir untuk segera dinaturalisasi. Sebelum melawan Arab Saudi, Sintayong sudah membocorkan kedatangan 2 pemain keturunan baru. Kemungkinan menurut saya akan ada 2 pemain naturalisasi baru, ucap pelatih asal Korea Selatan ini. Rumor naturalisasi Hilgers semakin kuat setelah namanya nggak masuk skuad FC20 melawan NEC Nijmegen. Padahal sang pemain selalu menjadi andalan skuad The Tukars. Benar saja pemain kelahiran Amersfoort ini ternyata sedang berada di Indonesia.
Erick Thohir langsung mengonfirmasi jika sang pemain akan segera menjadi amunisi baru skuad Garuda. Tadi sore banyak teman-teman wartawan yang menanyakan tentang kabar Mads Hilgers. Ini saya sudah makan malam bersama dan bersalaman dengan dirinya, ucap Erick Thohir. Hilgers sendiri sudah nggak sabar ingin segera memulai karirnya bersama pasukan Merah Putih. Saya sangat menantikan petualangan ini dan sangat penasaran bagaimana rasanya di sana. Apalagi saya dibesarkan dengan pengaruh budaya Indonesia dan makanannya, ungkap Hilgers. Bahkan akun sosial media FC20 juga sudah mengunggah postingan tentang Hilgers akan membela skuad Garuda. Lini pertahanan timnas Indonesia bakal semakin sulit ditembus dengan kehadiran Mads Hilgers. Pengalaman sang pemain di Eredivisie bakal sangat dibutuhkan skuad Garuda. Hilgers bisa menjadi aset penting timnas Indonesia karena usianya masih 23 tahun. Selain itu, pemain berdarah Manado ini akan menjadi pemain termahal skuad Garuda dengan bandrol 7 juta euro. Nilai transfer Hilgers akan mengalahkan calon pemain naturalisasi Singapura yakni Perry, pemain Cardiff City. Ia punya bandrol harga senilai 3,8 juta euro saja. Selain faktor harga transfer, Hilgers juga semakin konsisten menjadi starter di FC20. Di musim lalu, sang pemain mencatatkan 33 laga dengan presentase tackle sebesar 61%. Di musim ini, bahkan bek tengah berusia 23 tahun ini sempat mencicipi laga kualifikasi Liga Champions. Sayangnya, Hilgers gagal membawa FC20 lolos usai dikandaskan RB Salzburg. Padahal sang pemain sudah mencetak 1 gol di leg kedua yang berakhir dengan skor 3-3. Meski begitu, Hilgers dipastikan akan bermain di kompetisi Europa League. Bahkan pemain berdarah Manado ini akan bertandang ke Old Trafford untuk melawan Manchester United. FC20 bakal menghadapi Setan Merah pada tanggal 26 September nanti. Sebagai bek tengah tangguh, Hilgers punya kemampuan spesial dalam melepas tackle keras. Selain itu, sang pemain juga lihai untuk mengawal lawan dengan ketat. Prediksi komposisi baru pertahanan. Sintayong diprediksi bakal memasang komposisi baru di lini pertahanan timnas Indonesia. Di sektor penjaga gawang masih akan menjadi milik Martin Paes. Performa luar biasa kiper FC Dallas ini bakal sulit digusur oleh Hernando Ari. Kehebatan Paes saat menepis penalti Salim Al-Dawsari bahkan disorot positif oleh ESPN. Paes berdiri tegak menjadi orang yang menghasilkan momen krusial saat dia melemparkan tubuhnya ke kiri untuk melakukan penyelamatan, tulis ESPN. Di posisi bek tengah, Sintayong masih akan mengandalkan skema 3 pemain bertahan. Jai Itses, Justin Hubner, dan Mads Hilgers bakal mengawal lini belakang skuad Garuda. Ketiga pemain ini lihai menghadapi duel bola-bola atas serta serangan cepat lawan. Hubner dan Itses akan menjadi tower yang meredam ancaman dari skema bola mati. Sementara Hilgers akan menggunakan kecepatannya untuk menjegal pergerakan lincah pemain lawan. Di sektor bek sayap, Sandy Walsh dan Calvin Verdong masih akan menjadi andalan. Sintayong juga masih punya Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jordi Amat sebagai pelapis bek tengah. Di sektor bek sayap, Sain Patinama dan Asnawi Mangkualam juga siap diandalkan. Dengan kekuatan baru di lini pertahanan, akankah timnas Indonesia bakal semakin sulit dibobol di ronde ketiga?